Apa itu agent of service? Perlu diketahui untuk para pendengar kita, setiap perusahaan itu bukan orang yang bisa berbicara kepada perusahaan lain atau kepada orang-orang begitu. Semua perusahaan itu, di balik perusahaan itu selalu ada orangnya yang bekerja di perusahaannya gitu ya. Tapi bagaimana kalau contohnya perusahaan ini ada perselisihan kontrak atau customer service dengan langganannya gitu. Dan kalau mereka ini ingin menuntut perusahaan ini dan mereka ingin memberikan surat tuntutan ini kepada perusahaannya, kepada siapa surat tuntutan ini harus diserahkannya? Tidak bisa, menurut peraturan di Amerika sini, tidak bisa surat tuntutan ini diberikan saja kepada sekretarisnya. Harus orang yang tertentu yang berhak untuk menerima surat tuntutan ini. Dan orangnya harus lokal. Orang ini harus ada di California dan harus ada physical address di California. Jadi harus punya green card paling sedikit. Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Jadi seandainya foreign student Juga bisa. juga bisa. Juga bisa. Tapi yang penting orang ini sudah diberikan satu kewajiban oleh perusahaan ini untuk menerima surat-surat resmi dari pengadilan atau dari pemerintah. Jadi, kalau contohnya ada orang yang ingin menuntut dan dia tahu orang student ini namanya siapa gitu, untuk menerima surat tuntutan, dan surat tuntutan ini diberikan kepada student ini, tapi student ini merasa tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan dia tidak serahkan kepada mungkin presiden direkturnya atau bagaimana. Jadi itu menurut pengadilan di Amerika sini diserahkan surat tuntutan ini sudah sah kepada perusahaan ini. Jadi kalau perusahaan ini tidak membela diri, itu kesalahannya perusahaan ini karena menentukan agen ini yang salah gitu maksudnya. Tapi kalau CEO, sekretaris, presiden dari perusahaan itu bisa, masih bisa warga asing yang tinggal di Indonesia, bukan? Masih bisa. Ya, yang penting adalah agent of service, Agent of service, of process. proses yang tinggal di California terutama. Harus tinggal di California. Harus tinggal di Iya. California. Ya. Dan untuk pendengar juga ada perlu diketahui juga, mungkin ada orang juga yang ingin menanam modal di Amerika, ingin membuka perusahaan di Amerika dan tidak kenal satu orang pun juga di Amerika di sini. Tidak kenal seorang juga. Jadi mereka merasa bingung bagaimana caranya kita untuk mencarikan satu agen ini yang perorangan ini. Untuk for your information, untuk agent for service or process ini tidak perlu perorangan, bisa juga satu perusahaan yang khusus untuk menerima surat-surat demikian. Ada kriteria tidak sebagai itu perusahaan yang khusus menerima surat-surat? Tidak, yang penting perusahaan ini harus tahu setiap saat di mana CEO-nya, presidennya, atau shareholder-nya, di mana mereka berada. Karena mereka sudah diwajibkan untuk menerima surat-surat demikian, dan mereka harus bisa forward ini surat-surat ini kepada orang yang bersangkutan di corporation ini. Ada minimum investment nggak? Seandainya ini corporation adalah corporation dari Indonesia? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tidak ada minimum investment. Bisa buka dengan minimum budget $100. Dan tidak perlu approval dari pemerintah Amerika? Tidak. Approvalnya itu hanya dari bentuk license. Registration dengan pemerintah setempat. Jadi sebenarnya yang berkuasa lebih ke state? Ke state. Kalau buka perusahaan maksud saya. Untuk perusahaan ya. Tapi kalau buat pajak tentu? Ya, dua-duanya state dengan federal. Federal, kalau pajak. Ya. Dan tapi dari segi pajak juga ada kemungkinan juga harus berhadapan dengan city. Contohnya city atau county of di mana bisnis ini berada gitu. Jadi kadang-kadang
Contohnya contohnya di Los Angeles ini, kita harus bayar pajak kepada City of Los Angeles, kepada State of California, dan kepada Federal US IRS. Oke. Ada pertanyaan lagi, tentu Jason sudah banyak pertanyaan dari Indonesia, perusahaan yang minta informasi. Kalau boleh tanya, perusahaan apa? Perusahaan apa? Maksudnya perusahaan apa? Bukan nama ya. Jadi jenis apa yang kira-kira ada minat untuk buka perusahaan di California? Kebanyakan import ekspor, Pak John, terutama dari bidang furniture. Oh, oke. Ya, furniture dan juga perhiasan-perhiasan dari Indonesia yang ingin diekspor dari Indonesia untuk dijualkan atau didistribute di Indonesia, di Amerika di sini. Okay. Kebanyakan kalau dari segi perindustrian lebih banyak ke sananya. Dan juga dari segi makanan-makanan yang ingin dijualkan di Amerika di sini. Jadi kalau seandainya seorang pengusaha dari Indonesia ingin buka perusahaan di California, Jason akan bantu mulai dari pertama sampai melaporkan perpajakan nomor, bukan? Saya bisa kerjakan dari permulaan sampai bisnisnya sudah berfungsi, sudah berjalan, dan juga saya bisa memberikan nasihat setelah berjalannya all the way gitu. Dan kalau ada di bagian mana yang saya tidak bisa melakukan sendiri, saya bisa memberitahukan di mana saya bisa memperkenalkan orang yang spesialis. Contohnya kepada akuntan atau CPA, begitu. Seandainya ada pengusaha yang ingin hubungi Jason, paling baik bagaimana? Boleh lewat telepon. Nomor teleponnya 213, area code-nya 382 0033. Tapi kalau mau lebih kebanyakan juga banyak yang hubungin saya lewat email. Kadang-kadang lebih praktis karena pertanyaannya bisa bermacam-macam dan saya bisa jawab satu persatu gitu. Dan kalau lewat email itu Jason, bahasa Inggrisnya jason@liegal.com. Atau kalau Indonesia? Kalau di Indonesia, kalau J kayak John. Ya, J kayak John, ASON@liegal.com. Baik, saya terima kasih untuk memberi waktu hari ini dan sampai kita jumpa lagi. Terima kasih Pak John.